Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elok Firjatul Fitrah, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mataram. Di sini saya akan menceritakan tentang isi novel Rindu, karya Terelie. Perjalanan panjang dimulai di suatu pagi di penghujung tahun 1938, tepatnya tanggal 1 Desember 1983, saat sebuah kapal besar bernama Blitar Holland merapat di pelabuhan Makassar. Kapal tersebut akhirnya akan berhenti dan menaikkan penumpang di pelabuhan Surabaya, Semarang, Batavia, Lampung, Bengkulu, Padang, Banda Aceh, dan berlayar melewati pelabuhan Sri Lanka, Kolombo, hingga akhirnya kapal tersebut berakhir di pelabuhan Jeddah untuk mengantar para calon jamaah haji. Pemerintah Hindia Belanda berbagi dengan ketat perjalanan menuju tanah haram ini. Tampak sekali perlakuan-perlakuan yang diberikan oleh petinggi Belanda kepada kaum buruh dan ulama. Dua golongan ini biasanya akan dihujani dengan hinaan dan selalu dicurigai. Seperti perlakuan Belanda yang mengatur persiapan uap, kaum buruh dibentak-bentak dan diperintah dengan kasar. Demikian juga dengan seorang ulama yang dipanggil dengan Guruta Ahmad Karaeng. Seluruh bawaannya disediakan. Buku-buku yang dibawanya juga diperintahkan untuk dimusnahkan. Guruta yang juga seorang penulis kitab dituduh membawa ideologi yang akan mengganggu pemerintahan Hindia Belanda. Ulama yang berilmu dan beradab itu sangat dicintai oleh masyarakat. Keluasan ilmunya, kesederhanaannya, sikapnya yang terbuka pada orang yang terbuka tidak membuat Guruta merasa canggung berbaur dengan para kelasi penumpang kapal yang merupakan masyarakat biasa, termasuk Anna dan Elsa. Bahkan dengan Kapten Philips, perlakuan Belanda berbeda pada seorang pengusaha kaya bernama Daeng Adipati yang membawa serta anggota keluarganya, seorang istri dan dua orang gadis yang bernama Anna dan Elsa, untuk ikut menunaikan naik haji. Belanda sangat menghormati Daeng Adipati dan keluarganya. Sosok Daeng Adipati yang karismatik, beribawa, terpandang dan cerdas yang bisa dekat dengan Belanda dan Belanda menjadi segan padanya. Akan tetapi, Daeng Adipati yang tampak sempurna dan bahagia itu tetap saja menyimpan masa lalu yang tidak bahagia. Ternyata ia menyimpan kebencian yang terperi pada sosok yang seharusnya ia hormati, seharusnya ia sayangi. Kelicikan dan kekerasan dan kemunafikan adalah garis besar dari kisah masa lalunya. Masa kecilnya ia habiskan dalam sebuah sandiwara besar yang diperankan oleh Daeng Patoto, ayahnya sendiri. Beruntung ia berhasil menciptakan kehidupan baru yang jauh lebih baik, jauh dari masa lalunya. Hanya saja rasa benci itu terlanjur terpari dalam aliran darahnya, menjadi duri dalam daging, tak berhenti dan semakin pekat setiap harinya. Bahkan setelah Daeng Patoto wafat, kotak masa lalu yang dia simpan rapi seolah dibuka paksa oleh suatu peristiwa penyerangan tak terduga yang dilakukan oleh Gori si penjagal, mantan tukang pukul nomor 1 ayahnya puluhan tahun silam yang hendak membalas dendam. Selama perjalanan dengan menggunakan kapal uap, beberapa penumpang memiliki kisah yang unik dan menarik untuk dikenang. Sebut saja Mbah Kangkung dan Mbah Putri Mbah Putri Slamet yang berasal dari Semarang. Dari seluruh penumpang kapal, mereka merupakan pasangan sekaligus paling romantis. Kebahagiaan pasangan itu tampak sempurna. Akan tetapi, di balik kebahagiaan tersebut, mereka dikarunia 12 orang anak. Tentu saja kerepotan dan ujian demi ujian melanda rumah tangga mereka. Mbah Kangkung dan Mbah Putri pernah berkata mereka sangat ingin jika meninggal kelak kuburan mereka disandingkan. Namun Mbah Putri Slamet menemui ajalnya di tengah perjalanan dan harus dimakamkan dengan cara melepaskannya ke laut karena daratan masih sangat jauh.
Butuh waktu beberapa hari agar sampai pada dermaga berikutnya. Kematian Mbah Putri Slamet adalah puncak kesedihan yang dirasakan oleh Mbah Kakung. Sepulang dari haji, di tengah perjalanan yang sama, Mbah Kakung juga menemui ajalnya menyusul istrinya yang sangat dicintainya. Mayatnya juga dibuang ke laut, persis di tempat sama dengan sang istri. Tema cinta yang membangun novel Rindu tumbuh dengan kisah seorang Kelasi yang rajin dan cekatan, namun sangat pendiam. Di balik diamnya, Kelasi ini menyimpan sebuah permasalahan pelik yang mendarah hatinya. Ambo Uleng nama Kelasi itu. Dia tidak malu untuk serta belajar mengaji meskipun disatukan dengan anak-anak seperti Anna dan Elsa. Pemuda itu benar-benar sedang ingin mencari jati diri dan sedang berjuang untuk bangkit dari perasaan hati yang selama ini hampir saja berakhir hidupnya. Akan tetapi hati yang tetap patah itu akhirnya pulih kembali saat pemuda itu bertemu dengan orang-orang hebat yang memberikannya yang sangat berharga untuk menghargai hidup selama perjalanan menuju dan pulang dari naik haji. Demikian juga pengalaman pahit yang dilalui oleh seorang guru mengaji bernama Bonda Upe. Bonda Upe mengabdikan diri sebagai guru ngaji, khususnya buat anak-anak selama perjalanan kapal uap. Bonda Upe tampak bahagia bersama suaminya, Enlai. Meskipun tampak bahagia, Bonda Upe telah melewati masa lalu yang tidak mudah. Sempat juga ingin menyelesaikan hidupnya karena dia merasa bahwa masa lalu telah melewati masa kelaparan. Namun, seiring berjalannya waktu, wanita itu justru menikmati perannya sebagai wanita simpanan dari tentara Belanda. Wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang membuatnya bangga karena menjadi wanita yang paling disanjungi oleh Belanda dan membuat teman-teman profesinya iri padanya. Sampai akhirnya wanita itu bertambah, namun kecantikannya semakin memudar. Tentara Belanda sudah mulai menelantarkannya dengan kecerdasan gadis-gadis penghibur yang baru, yang masih segar, cantik, dan muda. Mulailah Bonda Upe menyesali semua masa lalunya, sampai akhirnya Bonda Upe mengenal hidayah dan segera bertaubat. Tanpa disadarinya, ternyata Allah telah menyiapkan sosok lelaki istimewa untuk mendampinginya bangkit dari mengubur masa silamnya. Demikianlah para tokoh yang terdapat dalam novel Rindu karya Terelie dengan pengaturan beberapa provinsi di Indonesia dan beberapa negara di dunia. Perjalanan dengan naik kapal uap, perjalanan biasa. Tidak hanya kisah cinta, bahkan perjuangan pelik juga dilakui oleh para tokoh saat bertemu dengan para perampok Somalia. Bahkan para tokoh juga sempat bersitegang dengan tentara Belanda selama perjalanan, sehingga Deng Adipati direncanakan untuk mengembangkan dan Guruta dipenjarakan di sel kapal Belanda Blitar, sampai akhirnya mereka tiba di tanah air dengan selamat dan masing-masing segera menyelesaikan konflik batinnya dengan cara memaafkan masa lalu dan membuka diri pada masa depan yang lebih indah. Apalah arti memiliki ketika diri kami sendiri bukanlah milik kami? Apalah arti kehilangan ketika kami sebenarnya menemukan banyak saat kehilangan? Dan sebaliknya, kehilangan banyak pula saat menemukan. Apalah arti cinta ketika menangis terluka atas perasaan yang seharusnya indah? Bagaimana mungkin kami terduduk patah hati atas sesuatu yang seharusnya suci dan tidak menuntut apapun? Wahai, bukankah banyak kerinduan saat kami hendak melupakan, dan tidak terbilang keinginan melupakan saat kami dalam rindu? Hingga rindu dan melupakan jaraknya setipis benang saja. Ini adalah kisah tentang masa lalu yang memilukan, tentang kebencian kepada seseorang yang seharusnya disayangi, tentang kehilangan kekasih hati, tentang cinta sejati, tentang kemunafikan. 5 kisah dalam sebuah perjalanan panjang kerinduan. Demikianlah yang bisa saya ceritakan tentang novel Rindu karya Terelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.